Allah puja ke Tuhan betul yang pujian alam langit dan dunia. Kota Langsa terus berbenah. Berbagai program pembangunan kian digulirkan pemerintah Kota Langsa demi tercapainya Kota Langsa berperadaban dan Islami. Di bawah kepemimpinan Usman Abdullah, Sarjana Ekonomi, dan Dr. Andes Marzuki Hamid, Magister Manajemen, yang dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Langsa oleh Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, Kota Langsa kian mantap menyongsong masa depan lebih cemerlang. Berbagai kerja nyata mulai ditunjukkan pasangan pemimpin idaman rakyat ini. Di hari pertama kepemimpinan mereka, keduanya berbagi tugas mengunjungi kampung dan melakukan sidak pegawai di lingkungan pemerintah Kota Langsa sebagai wujud dari kepedulian terhadap masyarakat serta peningkatan kinerja aparat pemerintahan dalam melayani masyarakat. Guna menselaraskan arah pembangunan di Kota Langsa dalam menggapai cita-cita mensejahterakan masyarakat, Usman Abdullah dan Marzuki Hamid telah membuat rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM Kota Langsa, dan rencana pembangunan investasi jangka menengah atau RPIJM. Bahkan pasangan umara ini juga telah menyelesaikan penyusunan rencana pengembangan kawasan pemukiman prioritas atau RPKPP yang menjadi rancangan RPKPP terbaik nasional pada tahun 2012. Kerja cepat dan kerja keras tanpa mengenal lelah yang ditunjukkan keduanya seakan menjadi jawaban dari ribuan harapan warga Kota Langsa terhadap perubahan. Setelah tersusun RPJP, RPJM, LPJM, dan RTRWK, memang ada hal selama ini alhamdulillah ya sudah berhasil dilaksanakan. Juga ada hal-hal yang baru ada tanda-tanda bahwa itu sudah berhasil dilaksanakan. Kemudian yang ketiga juga ada kegiatan-kegiatan yang memang sama sekali belum tersentuh. Inilah sebagai tantangan dan permasalahan kita untuk ke depan sehingga semua kegiatan-kegiatan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagai contoh yang sudah berhasil kita melaksanakan, yang pertama dari segi fungsi keruangan Kota Langsa, kita butuh pengembangan area ataupun lahan dalam rangka untuk menumbuh kembangkan industri dan jasa di Kota Langsa. Kita telah memohon ya 50 hektar dari PT Timbang Langsa untuk dihibahkan kepada Pemko Langsa. Dan alhamdulillah itu sudah diberikan oleh PT Timbang Langsa. Jadi dan pada 50 hektar itu kita akan siapkan menjadi lahan pembangunan pabrik minyak goreng. Dan syukur alhamdulillah sekarang ini sedang dalam masa persiapan membuat DID, AMDA itu dari anggaran Provinsi Aceh, APBA. Kemudian juga kita sedang menyiapkan FS atau Feasibility Study, proposal kelayakan, dan insya Allah pada akhir tahun ini, yaitu tahun 2014, pada akhir tahun ini kita akan mengajukan ke Kementerian Perindustrian Perdagangan Perindustrian RI di Jakarta. Mudah-mudahan
ini bisa berhasil. Kita sangat mengharapkan dukungan semua pihak agar kegiatan ini bisa terlaksana pada masa yang akan datang. Karena ini sangat membantu untuk mengatasi pengangguran-pengangguran yang ada di Kota Langsa. Karena apa? Karena memang Kota Langsa dulu kan tumbuh berkembang sebagai kota jasa industri. Banyak perusahaan-perusahaan besar, industri-industri besar yang ada di Kota Langsa pada saat itu. Tapi kemudian mati karena tidak ada bahan baku dan konflik. Jadi syukur alhamdulillah ini kita harus berusaha menggerakkan kembali jadi potensi jasa industri tersebut sehingga bisa ya membantu untuk penanggulangan ya kemiskinan, kemudian mengatasi pengangguran dan membantu masyarakat Kota Langsa pada umumnya. Kemudian juga yang kedua, kita telah memohon ya 50 hektar dari PTPN 1 Langsa, dan itu ya, sudah ada kesepahaman dengan PTPN Langsa bahwa itu akan PTPN Langsa tidak menaruh keberatan untuk diberikan kepada PMK Langsa, dan itu insya Allah akan kita gunakan untuk rumah sakit regional yang itu nantinya dibangun dengan bantuan Jerman yang diusahakan oleh Pak Gubernur Aceh yaitu kerja ini. Kemudian juga untuk GOR, kemudian untuk kantor Koramil, kantor Kapolsek, kantor camat dan kantor KUA Kecamatan Langsa Baru. Kemudian plus lapangan bola Kecamatan Langsa Baru. Kemudian diperuntukkan juga itu sekitar 10 hektar untuk GOR, pembangunan GOR. Kemudian ditambah dengan pusat pelatihan kesehatan untuk Kota Langsa. Kemudian panti asuhan kita akan bangun yang representatif insyaallah. Kemudian juga pasar tradisional Kecamatan Langsa Lama, kemudian ditambah dengan kantor Koramil, kantor Kapolsek Kecamatan Langsa Lama. Jadi dan juga pasar ini terminal terpadu di Langsa Lama. Karena di Langsa Lama itu kita ketahui itu kawasan strategis pendidikan tinggi, barangkali akan tumbuh pesat pada masa yang akan datang. Jadi butuh sebuah terminal kecil ya untuk angkot, untuk beca dan lain sebagainya, sehingga lebih mudah orang untuk menggunakan jasa transportasi pada masa yang akan datang. Dan lahan yang diberikan tersebut baik PT Timbang Langsa maupun dari PTPN 1 Langsa itu tidak dengan ganti rugi, tapi betul-betul memang diberikan dengan tidak ganti rugi kepada Pemko Langsa. Sebagai salah satu pintu gerbang masuk ke Aceh, menjadikan posisi Kota Langsa secara geografis, politik serta sosial budaya sangat penting sebagai kota niaga dan kota jasa. Kota Langsa saat ini semakin siap menyambut para tamu. Pembukaan trayek pelayaran kapal feri Kuala Langsa Pulau Penang, Malaysia merupakan bukti nyata kerja keduanya. Jalur ini akan dilayari kapal feri yang dikelola oleh perusahaan Ekspres Bahagia Langkawi Berhad dengan kapasitas 165 tempat duduk dan dapat mengangkut barang-barang para penumpang. Sebuah terobosan brilian yang akan mengantar masyarakat Kota Langsa menjadi bagian komunitas masyarakat dunia. Kedua pimpinan ini gencar membangun tatanan masyarakat kota sebagai bagian visi membangun peradaban. Keduanya kerap mengunjungi kampung-kampung yang berada di pelosok kota untuk menggugah kembali kesadaran masyarakat tentang gotong royong
semangat kerja keras, dan kehidupan Islami. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi untuk bertemu dan mendengar secara langsung keluhan dari masyarakat dan menjadikan keduanya semakin dekat dengan rakyatnya. Kita capai, antaranya ada 24 capaian selama 1,5 tahun kita memimpin Totalaksa ini. Masih hanya menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, dokumen rencana tata ruang wilayah atau RW Kota Langsa telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Rancangan kanun RT RW sudah selesai dan tinggal sudah disahkan. Ya. Yang kedua, rancangan pembangunan jangka menengah Kota Langsa 2012 sampai 2017 ini juga sudah disahkan oleh DPR. Yang ketiga, rancangan pembangunan investasi jangka menengah sudah selesai juga. Yang keempat itu rancangan pengembangan kawasan pemukiman prioritas Kota Langsa terbaik nasional kita itu, dan dipresentasikan di hadapan 99 pemerintah kabupaten kota se-Indonesia ya, pada bulan November 2012 yang lalu. Yang kelima, pelaksanaan penegakan Islam. Ini memang selama ini kita giat terus melakukannya. Yang keenam, peningkatan bantuan masjid-masjid dan daya-daya yang ada seperti saya sampaikan tadi. Ya. Yang ketujuh, penanganan masalah sosial. Yang akhir-akhir ini banyak anak-anak pang di Kota Langsa juga, para anak-anak gepeng yang hari ini sudah kita tangani, kita semua kita tangkap, kita bawa ke panti asuhan untuk dibina, untuk dididik mereka. Ya, kemudian setelah mereka sadar dan semua kita lepaskan kembali. Kalau mereka tidak sekolah, akan kita sekolahkan. Kita biayai hidup mereka untuk tinggal di panti. Yang ke-8, peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan PDAM seperti saya katakan tadi dengan dana APBN dan APBA dan APBK. Insyaallah beberapa desa yang ada di sini sudah mendapat air bersih. Yang ke-9, penataan kawasan hutan lindung Pondok Kemuning yang selama ini tidak tersentuh penataan hutan lindung ini. Di sana punya waduk alur gampu namanya yang dulu peninggalan Belanda, tidak pernah tersentuh dengan dana APBA dan APBN dan APBK. Tapi insyaallah ini akan kita jadikan dua fungsi, sebagai penampung air dan juga sebagai objek wisata ke depan. Yang selanjutnya adalah disiplin anggaran, ya. Disiplin anggaran sehingga pemerintah Kota Langsa ya dulunya dipisit, ya hari ini sudah tidak dipisit lagi. Malah kita hari ini dapat mendepositokan uang ke bank 20 miliar dengan dividennya itu menjadi penerimaan atas daerah Kota Langsa. Dan selanjutnya adalah yang ke-12, peningkatan honorer aparatur Gampung, bahkan tukang memandikan mayat jenazah itu mendapat honor. Nah, yang dari pemerintah Kota Langsa dulu yang tidak pernah ada. Selanjutnya 13, peningkatan presentase capaian PAD. Akhir tahun 2012 yang lalu, yaitu intensifikasi sumber PAD pada akhir tahun 2012 itu capaian PAD sebesar 32 miliar dari target 35 miliar atau presentasinya mencapai 91,2%. Yang 14, pengalihan aset. Ya. Pengalihan aset Aceh Timur ke Kota Langsa, beberapa termasuk kantor bupati, kantor sekretariat wali bupati dari daerah, dan juga kantor sekretariat DPR dan pendopo dan beberapa bangunan yang lainnya telah dikembalikan ke daerah. Tahun pertama kepemimpinan kedua pasangan ini menjadikan sektor agama, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase serta sektor ekonomi sebagai prioritas utama. Usman Abdullah, Sarjana Ekonomi, dan Dr. Randes Marzuki Hamid, Magister Manajemen, sangat paham sebagai daerah Serambi Mekah. Kehidupan beragama sangat penting bagi masyarakat, sehingga program Zikir Akbar, Tausiah Akbar,
gerakan kemakmuran masjid serta penegakan kanun syariat Islam secara kafah di Kota Langsa gencar dilaksanakan. Penegakan syariat Islam di Kota Langsa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, operasi tindak di lapangan, serta fasilitasi penyusunan kanun gampong yang nantinya diharapkan peran serta masyarakat dalam penegakan syariat Islam akan semakin nyata. Pemerintah Kota Langsa tahun 2013 menganggarkan bantuan melalui APBK Kota Langsa tahun 2013 sebesar 1 miliar rupiah untuk pembangunan Masjid Raya Darul Falah sebagai upaya memperindah masjid yang menjadi kebanggaan warga kota ini. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor kesehatan. Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2013 melakukan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah Langsa seperti pembangunan ruang rawat inap VIP, pembangunan instalasi pengolahan limbah padat dan cair, pembangunan gedung ICU dan IGD. Selain itu juga ada peningkatan kebersihan, pelayanan, penambahan dokter spesialis, perawat, dan manajemen. Ditargetkan akhir tahun 2013, BLUD RSUD Langsa dapat mencatat laba sekitar 3 miliar rupiah. Pada bidang pendidikan, pemerintah Kota Langsa terus memacu pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, merintis berdirinya SMK Kesehatan, Politeknik Kesehatan Negeri, dan Akademi Komunitas, dengan harapan agar para pemuda dan pemudi Kota Langsa semakin siap memasuki dunia kerja yang membutuhkan tenaga terampil dan siap pakai. Kota Langsa secara konsisten ikut serta memberikan dukungan secara maksimal dalam proses penegrian Universitas Samudra Langsa, termasuk mengawal proses transisi universitas ini dari yayasan menjadi universitas. Pemerintah Kota Langsa berupaya dan mendukung proses perubahan status Tain Zawiya Cotkala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Zawiya Cotkala, sekaligus menetapkan kawasan Meranding, Kecamatan Langsa Lama sebagai kawasan strategis pendidikan tinggi di Kota Langsa. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan lahan bagi kemajuan dunia pendidikan di Kota Langsa sebagai aset masa depan daerah. Seperti yang Pak katakan tadi, ketika kampus kita sudah menegrikan, kita dapat mengakses seperti yang Pak katakan tadi, daerah Aceh wilayah utara dapat kemari dan sebagian provinsi Sumut juga bisa untuk menggali potensi di sini Pak, seperti itu. Oke, bagus. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas dalam pembangunan tahun pertama pemerintahan Usman Abdullah, Sarjana Ekonomi, dan Dr. Randes Marzuki Hamid, Magister Manajemen. Keduanya sadar pembangunan infrastruktur memiliki dampak luar biasa dalam mendukung pembangunan sektor lainnya, khususnya percepatan pembangunan sektor ekonomi masyarakat. Dengan bantuan hibah tanah dari PT Timah Langsa serta PT PN 1 Aceh seluas 101 hektar yang nantinya akan dipergunakan untuk membangun sejumlah fasilitas umum seperti pembangunan rumah sakit umum berskala regional atas bantuan pemerintah Jerman dan fasilitas pendidikan. Diharapkan pembangunan di Kota Langsa dapat dipacu lebih optimal. Puluhan kilometer ruas jalan telah diperbaiki, termasuk melakukan peningkatan ruas jalan di sejumlah kampung yang berada di pinggiran Kota Langsa, agar transportasi dan akses masyarakat menjadi lebih lancar, sehingga roda ekonomi juga ikut tergerak.
Selain membangun infrastruktur jalan, pemerintah Kota Langsa juga gencar membangun sistem drainase. Pembangunan ini sangat penting sebagai upaya meminimalkan luapan air yang sering terjadi saat musim hujan, terutama di kawasan kota, seperti di kawasan Jalan Teku Umar yang dulunya sering direndam banjir. Saat ini, luapan air tersebut bisa diminimalisir. Pemerintah Kota Langsa terus meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui PDAM Tirta Kemuning. Pemerintah Kota Langsa terus meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui PDAM Tirta Kemuning. Pada tahun 2013, dengan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau APBN sebesar 33 miliar rupiah, ditambah Anggaran Belanja dan Belanja Aceh atau APBA senilai 1,5 miliar rupiah, serta pada tahun 2014 melalui APBN kembali dikucurkan bantuan sebesar 24 miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemasangan pipa induk. Diharapkan dengan pembangunan tersebut, fasilitas air bersih ini bisa dinikmati oleh warga di Kuala Langsa dan warga lainnya yang tinggal di beberapa kawasan pinggiran kota yang telah puluhan tahun tidak terlayani fasilitas air bersih. Revitalisasi PDAM Tirta Kemuning ini diikuti dengan program rehabilitasi lahan hutan sebagai penyanggah pasokan air baku untuk warga Kota Langsa, seperti penataan kawasan hutan lindung Gampung Pondok Kemuning dan Wadu Alu Gampu. Pemerintah juga akan membangun sejumlah kawasan wisata hutan, termasuk membangun Taman Rusa dan kawasan ekowisata hutan mangrove di Kuala Langsa, yang diharapkan akan menjadi penyumbang pembangunan sektor ekonomi bagi warga di sekitar, di samping terus mempertahankan kawasan hutan kota yang menjadi paru-paru Kota Langsa. Pada bidang ekonomi, saat ini pemerintah Kota Langsa terus mencari dan membuka peluang bagi para investor agar datang dan menanamkan modalnya di Kota Langsa. Upaya pemanfaatan HGB PT Kopalmas di Kuala Langsa seluas 115,32 hektar untuk pembangunan kawasan industri mulai membuahkan hasil. Dengan keluarnya surat dari Kanwil BPN Aceh kepada BPN Pusat nomor 160-P/11-11.16/2 yang meminta agar areal HGB PT Kopalmas ditetapkan sebagai lahan terlantar setelah melalui proses verifikasi oleh BPN Aceh, sehingga lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk aktivitas industri. Pada sektor perekonomian, pemerintah Kota Langsa gencar melakukan program efisiensi anggaran. Hasilnya, pada tahun 2013, pemerintah Kota Langsa terbebas dari defisit anggaran. Bahkan dapat mendepositokan uang sebesar 20 miliar rupiah yang jasanya akan dipakai untuk menambah pembiayaan pembangunan tahun 2014. Pembangunan Pasar X Terminal Lama saat ini sudah selesai dan mulai ditempati oleh para pedagang, antara lain pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang daging ayam, pedagang daging sapi, dan pedagang daging kambing. Pembangunan pasar satelit di Kecamatan Langsa Baru di Gedubang Aceh juga sedang dikerjakan. Demikian pula Langsa Town Square juga terus dikerjakan agar bisa segera ditempati oleh para pedagang, sehingga nantinya Kota Langsa akan benar-benar menjelma menjadi kota niaga dan jasa. Sektor birokrasi juga menjadi perhatian serius Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa.
Peningkatan disiplin dan pelayanan pegawai menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem keterbukaan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga masyarakat secara terbuka dapat melihat kinerja wali kota melalui media internet. Di samping meningkatkan kesejahteraan pegawai bagi PNS pada tahun 2013 telah mendapatkan bantuan pengadaan pakaian dinas serta paket lebaran. Sejak tahun anggaran 2013, pemerintah berhasil menekan biaya belanja aparatur pemerintahan yang semula mencapai 75% dari total jumlah belanja pemerintah dalam APBK tahun 2011, maka pada tahun 2014 menjadi hanya 56%. Capaian ini untuk meningkatkan volume dana belanja pembangunan yang akan dinikmati langsung oleh masyarakat. 1 tahun pemerintahan Usman Abdullah Sarjana Ekonomi dan Dr. Andes Marzuki Hamid Magister Manajemen telah menunjukkan kinerja yang semakin meningkat. Keduanya perlahan namun pasti memenuhi janji-janji mereka pada saat kampanye pencalonan wali kota dan wakil wali kota Langsa pada pemilu kada lalu. Namun semua capaian tersebut tidak bisa terrealisasi tanpa dukungan semua pihak, terutama jajaran pemerintahan kota Langsa dan masyarakat. Dengan kebersamaan dan ketulusan bekerja, Kota Langsa akan menjadi kota yang berperadaban dan Islami. Pribadi, saya sudah lihat dari awal, dari pertama beliau kita sambut dulu, saya sudah katakan kalau istilah orang Aceh, perang ratib orang perang wujud. Jangan dua-dua orang ini kita harapkan kalau mula-mula zikir la ilaha illallah, ujung repot. Jadi setahun yang sudah ini saya lihat belum. Tidak ada, malah sekarang kalau menurut saya lebih cocok. Antara lain yang saya lihat itulah ide tentang penegakan syariat Islam. Kemudian ada yang kedua, segi pembagian kekuasaan. Itu sudah jelas kita lihat, bukan hanya kalau istilah orang jut singke, kasih siku saja, itu tidak. Nah inilah maka saya alhamdulillah sampai hari ini saya dukung. Ya, saya lihat begitu. Masalah orang pro kontra itu lain persoalan. Ada pihak-pihak yang nggak senang, itu biasa. Namanya ini dunia. Misalnya kita tertibkan dagang, orang-orang yang terkena marah dia. Sementara jadi beliau itu harus tahan, kalau menurut saya melewati kalau istilah agama sadmatul ula, tantangan pertama. Sudah itu stabil nih. Saya hakul yakin. Jadi untuk setahun ini, alhamdulillah kalau menurut saya banyak ide-ide yang seide dengan saya. Makanya saya dukung. Kalau nggak seide mungkin saya minggir terus. Ya, itu yang pertama. Ada lagi ini program gotong royong tadi ya. Ini sukar kita hidupkan. Tapi alhamdulillah sekarang saya sikit-sikit jalan. Cuma rakyat lebih banyak yang nggak mau karena
gotong royong ini malumlah sekarang zamannya zaman nafsi-nafsi. Ini tantangan juga. Tapi saya nggak perlu di dalam khutbah, kita sudah coba, kita sudah sampaikan. Ini memang ajaran Islam. Cuma kali kita pro. Dan yang paling saya sudah banyak wali kota yang lalu. Saya ingin mengajaknya, ada kuliah subuh, ada safari maghrib. Tapi yang ini satu sudah jalan. Ya, maka itu saya bilang bagus. Kualitasnya itu yang perlu diperbaiki. Demikian juga sekolah. Sekarang rata-rata di sekolah sarana nggak cukup. Jadi kita mau tegakkan syariat Islam. Di sekolah misalnya berapa kelas misalnya lakukan salat zuhur. Kita suruh kelas ini nggak muat kelas itu akhirnya. Jadi waktu kita mau tegakkan sarana dan prasarana nggak mencukupi. Itu tantangan tuh. Itu berat. Kepimpinan Wali Kota Langsa Usman Abdullah dan Marzuki Hamid untuk 1 tahun ini ada perubahan. Perubahannya yang pertama, dari segi kolektif membangun kesadaran masyarakat itu saya anggap berhasil. Di mana berhasilnya? Yang pertama, beliau mampu membangkitkan kebersamaan masyarakat dalam segi gotong royong. Ini menumbuhkan suatu bentuk keikutsertaan masyarakat yang diajak secara bersama-sama oleh pemerintah kota. Yang kedua, ada energi kolektif dalam membangun sebuah bentuk kesolehan sosial. Ini dimaknai dengan sholat-sholat berjamaah yang konsen dilakukan oleh kedua pemimpin ini. Ini menjadi energi positif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan contoh saya kira. Yang ketiga, penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam ini juga menjadi saya katakan hari ini menjadi contoh bagi Aceh. Karena penegakan syariat Islam dilakukan oleh kedua pemimpin ini adalah bentuk pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan bentuk-bentuk penindakan yang bisa kita lihat di daerah-daerah lain itu tidak berdampak positif kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi saya kira 3 momen ini sangat bagus begitu. 3 kegiatan-kegiatan ini berdampak sekali dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Ada perubahan signifikan terhadap identitas keacehan itu sendiri begitu. Wali Kota Tuke Su'um terpilih, lebih lanjut lagi prestasi yang dicapai oleh Tuke Su'um, diantaranya mereka sangat mendukung atas keberadaan Kampung Sukarjo telah melahirkan kanun penerapan syariat Islam, sehingga tahun 2012 ditunjuk sebagai desa percontohan syariat Islam dengan SK Wali Kota dan Gubernur Aceh sebagai desa percontohan pelaksanaannya. Kemudian yang sangat saya kagumi, trik-trik yang dilakukan oleh Tuke Su'um, yaitu langkah nyata, bukan sekedar ngomong saja. Mereka mengaktifkan dinas syariat Islam sehingga melanjutkan mendatangi langsung ke tempat keramaian penduduk, keyboard malam. Nah, jadi alhamdulillah apa yang sudah kami terapkan, larangan keyboard malam hari di desa kami, dilanjutkan dengan visi misi wali kota, sehingga Kota Langsa ke depan akan menjadi kota yang bermartabat. Oke. Ya, kalau saya lihat itu ya, wakil wali kota dan wakil ini juga baru ini, yang barulah ya, baru setahun ini berjalan. Itu kalau saya lihat itu banyak kali yang sudah diselesaikan masalah di Kota Langsa ini, ya, terutama sekali masalah aset. Ya, kota dulu kabupaten sekarang sudah kembali ke Kota Langsa. Ya, ada 13 item mungkin masalah pembangunan toko itu sudah dipanggil developernya juga, sudah dijalankan langsung ya, ditatalah Kota Langsa ini maksudnya. Juga masalah ya baik rumah sakit ya,
Kalau mungkin Pak Wali itu sering mengontrol dan sebagainya, bagaimana menanganin masalah pasien-pasien yang dulunya mungkin nggak diabaikan, sekarang insya Allah sudah tertib. Ya, banyak hal-hal lagi yang sudah diselesaikan oleh Bapak. Juga masalah syariat Islam ya, memang dari dulu sudah itu, tapi pelan-pelan sudah dijalankan menurut kanun-kanun yang ada. Selanjutnya, pendapat Bapak dengan kebijakan Wali Kota Langsa dengan program gotong royong massal yang dilaksanakan setiap bulan di kampung-kampung. Apa pendapat Bapak? Iya, pendapat saya ya itu sangat baik sekali. Sebab pertama kali ya memang seorang wali kota ini baru inilah menyentuh ya setiap bulannya itu ke desa-desa, terutama kali ya supaya desa-desa yang dikunjungin itu jelas nampak mana program-program kelanjutannya, supaya dengan adanya setiap bulan Pak Wali ini datang ke desa-desa untuk gerakan gotong royong ini supaya cepat ya dengan perubahan pembangunan di desa. Oke Pak, nah yang saya dengar Desa Alur 2 ini terpilih menjadi desa terbersih nomor 3 tingkat nasional. Itu kiatnya seperti apa Pak? Iya, memang dari dulu ya. Apa juga Desa Alur 2 ini sudah kita capai sasaran-sasaran untuk ke tingkat nasional ya. Ya kalau mungkin dari gerakan PKK juga pada tahun 2010 juga menjadi juara 2 juga se-Aceh. Baik Desa Alur 2 ini menjadi juara 1 se-Aceh ya. Langsung pada tanggal 17 Agustus 2010 saat itu kami bersama Kepala Desa, Ibu dan Waput Camat langsung ke Istana Negara. Dan kiatnya untuk menuju desa kebersihan kemarin itu memang bukan setiap bulan warga sudah menyadari hal-hal kebersihan di desa ya, sudah kita bina. Sebelumnya itu dengan datangnya program dari wali kota ini sebulan sekali itu sangat mendukung dan sangat mempercepat lajunya pembangunan di desa kita ini. Oke Pak, kalau boleh saya tahu Pak, prestasi apa saja yang sudah dicapai Alur 2 dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang? Ya, semenjak saya jadi kepala desa itu ada 2 prestasi juga, masalah keamanan ya, pos kamling terbaik se-Aceh 2 kali ya. Dari program PKK juga itu juara 1 se-Aceh kita sudah meraih juara 1, juara 2 pernah 2 kali juga. Habis itu lomba desa yang 2010 kemarin itu alhamdulillah Alur 2 ini menjadi desa teladan seluruh Aceh. Dan hal yang lain-lain itu banyak sekali lah ya, masalah prestasi yang kita raih untuk selama kepemimpinan saya itu. Oke Pak, satu lagi pertanyaan saya Pak, harapan Bapak untuk Alur 2 ini sendiri Pak? Ya memang sejauh ini juga Desa Alur 2 kita mendambakan juga ya sarana-sarana perhubungan ya, jalan lingkar desa ini juga belum teraspal istilahnya ya. Habis itu hubungan antara desa kita dengan Payabuju Slemak itu masih ada tanah, belum teraspal juga, lebih kurang itu 800 meter. Insya Allah ke depan ini dengan pemerintah Kota Langsa ini ya di bawah pimpinan Pak Usman Abdullah, mudah-mudahan apa yang belum terselesaikan ini yakin mungkin beliau akan menyelesaikan semua.